Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian selalu sehat, baik, tetap semangat meskipun kita belajar di rumah. Anak-anakku yang berbahagia, kita belum pernah bertemu. Akan tetapi hal tersebut tidak menyulitkan semangat kita untuk belajar, dan belajar. Baiklah anak-anak, pagi ini Bu Har mau membahas tugas kalian tentang ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Menurut pemeriksaan Bu Har, jawaban kalian cukup bagus, walaupun ada sedikit kekurangan yang perlu kita revisi atau kita ulas kembali. Berikutnya langsung yaitu ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa dapat kita temukan. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus yang isinya di situ adalah kata umum, kata khusus. Yang kedua, menggunakan kalimat perincian. Karena yang kita deskripsikan adalah orang, yaitu ayah panutanku. Isinya di situ adalah ciri fisik, karakter atau sifat, kebaikan atau keteladanan. Yang ketiga, menggunakan kalimat bermajas. Apa toh kalimat bermajas itu? Kalimat bermajas adalah kalimat yang mengandung kata kiasan atau perumpamaan yang kemarin sudah dijelaskan dengan jelas sama Bu Umayyah. Yang keempat, menggunakan kata sinonim. Saya kira cukup jelas. Yang kelima, menggunakan kata ganti orang, kata ganti penunjuk, kata ganti pemilik, atau kata ganti penanya. Biasanya teks deskripsi itu menggunakan kata ganti orang. Perhatikan teks berikut. Kemarin kalian sudah diberi tugas sama Bu Umayyah, disuruh memilih atau memahami 3 teks, ya, memahami 3 teks. Kamu kerjakan 1 di antara 3 teks dengan perintahnya, yaitu deskripsikan teks tersebut di atas. 1 dari segi penggunaan bahasa, yaitu kata umum, kata khusus. Yang kedua, kalimat perincian, ciri fisik, karakter atau sifat, keteladanan atau kebaikan. Yang ketiga, kalimat bermajas. Yang keempat, kata sinonim atau pilihan kata dengan emosi kuat. Yang kelima, penggunaan kata ganti orang. Berikutnya yaitu sekarang pembahasan yang pertama. Perhatikan anak-anak, karena kita menggunakan contoh teks ayah panutanku. Pembahasan yang pertama yaitu menggunakan kata khusus. Yang pertama adalah kata umum. Kita mengambil contoh penyabar, teladan atau keteladanan. Kata khususnya dari penyabar, itu kita ambil contoh tidak pernah marah, bisa menahan emosi. Kata khusus keteladanan diantaranya adalah contoh atau panutan, figur yang baik, disiplin dan bijak dalam melakukan sesuatu. Itulah kata khusus dari keteladanan. Pembahasan yang kedua, menggunakan kalimat perincian. Karena yang kita deskripsikan adalah orang, maka yang pertama yaitu yang kita deskripsikan adalah ciri fisik. Kita ambil contoh, berpostur sedang,
rambutnya putih, kulit kuning langsap, hidung mancung, matanya hitam tajam dengan alis tebal. Berikutnya karakter atau sifat, yaitu kita ambil contoh penyabar. Dari contoh teks tersebut, diantaranya adalah wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Contoh berikutnya yaitu beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan yang bermakna di wajahnya. Itu karakter atau sifat dari penyabar. Sekarang keteladanan atau kebaikan. Contoh teks tersebut adalah beliau pendiam, irit kata, lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Contoh berikutnya, bisa membimbing anaknya menuju jalan kesuksesan. Pembahasan yang ketiga yaitu menggunakan kalimat bermajas atau panca indera. Contoh teks tersebut, yang pertama, bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam. Contoh yang kedua, wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat. Itu kalimat bermajas. Pembahasan yang keempat, menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Kita ambil contoh, sabar, kata sinonim dengan emosi kuat adalah tidak pernah marah, bisa menahan emosi. Teladan, kata sinonim dengan emosi kuat, yaitu figur yang baik. Pendiam, kata sinonim dengan emosi kuat adalah irit kata, tidak banyak bicara. Itulah kata sinonim dengan emosi kuat. Jawaban yang terakhir atau yang kelima, menggunakan kata ganti orang. Menurut pemahaman Tuhar, dari teks ayah panutanku kita di sini menggunakan kata ganti orang pertama tunggal. Di situ contohnya adalah aku. Contoh teks, ayahku orang paling sabar yang pernah aku kenal. Di situ ada kata aku, menunjukkan kata ganti orang pertama tunggal. Berikutnya, kata ganti orang ketiga tunggal, itu kata beliau. Contoh teks tersebut adalah beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Demikian anak-anak pembahasan dari salah satu teks, yaitu teks ayah panutanku. Ada kurang lebihnya, Buhar mohon maaf. Pesan yang perlu kamu pahami bahwa tugas bahasa Indonesia semuanya dikerjakan di buku tugas khusus bahasa Indonesia, tidak boleh dicampur. Jadi nanti untuk materi bahasa Indonesia kalian menyiapkan 2 buku. Yang pertama buku catatan, yang kedua buku tugas. Buku tugas sewaktu-waktu dikumpulkan. Sedangkan buku catatan, kalau ada materi dari Bapak Ibu Guru, kalian simpulkan, ditulis di buku catatan. Demikian anak-anak. Ya, saya ulangi lagi. Saya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat. Jangan lupa belajar, dan belajar. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.